Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya harga diri dari seorang laki-laki atau seorang pria sangat ditentukan dengan kesiapannya untuk hidup suci. Selalu saya katakan bahwa seorang pria yang hidup suci akan menjadi seorang pria yang dihormati oleh istrinya, dihargai oleh anak-anaknya, dan diterima oleh lingkungannya. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu disebut sebagai imam yang kudus. Kalau seorang laki-laki menjadi preman yang ngaco, kenapa? Karena memang hidupnya judi, hidupnya main perempuan, maka istrinya pun tidak akan menghormati, anak-anaknya pun tidak akan menghargai, orang-orang sekitarnya pun akan merendahkannya. Itu sebabnya selalu saya katakan bahwa harga diri seorang laki-laki itu bergantung dengan kesiapannya untuk hidup dalam kesucian. Saya mau ingatkan kepada setiap pria yang mendengarkan program ini, belajarlah hidup suci, maka engkau akan menjadi pria yang dihargai, engkau akan menjadi pria yang dihormati, engkau akan menjadi pria yang memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Karena saya pelajari kesucian itu yang pertama mempengaruhi perkataan. Seorang yang hidupnya suci, perkataannya itu luar biasa. Perkataannya membangun, perkataannya mendatangkan damai sejahtera. Perkataannya menyelesaikan berbagai persoalan, dan lewat perkataannya dia bisa menghadirkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini, baik bagi keluarganya, baik bagi dirinya, dan baik juga bagi masyarakat lingkungannya. Haleluya. Jadi ingat, kesucian yang pertama mempengaruhi perkataan. Kalau perkataan kita saja negatif, bagaimana kita bisa dihargai orang? Lalu yang kedua, kesucian itu mempengaruhi pikiran seseorang. Kalau orang udah pikirannya cabul, pasti tindakannya cabul, perbuatannya cabul. Tapi sebaliknya, kalau orang pikirannya bersih, maka tindakannya bersih, langkah-langkah yang diambil pun adalah langkah-langkah yang bersih. Bayangkan kalau seorang laki-laki hidup di dalam kesucian, memiliki pikiran yang suci, maka kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, bukankah dia akan menjadi saksi Kristus yang luar biasa? Jadi ingat, kesucian dia mempengaruhi perkataan, dia mempengaruhi pikiran, dan juga selanjutnya kesucian akan mempengaruhi sikap dan keputusan seseorang. Tahukah saudara, orang-orang yang hidupnya suci, sikapnya luar biasa, dan juga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang berkualitas. Tetapi orang yang hidup dalam dosa, sikapnya pun akan menyebalkan orang. Keputusan-keputusan yang diambil pun bukan merupakan keputusan-keputusan yang berkualitas, bahkan cenderung keputusan-keputusan yang diambil, keputusan yang akan mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari setiap pria, setiap laki-laki, belajarlah hidup dalam kesucian, karena perkataanmu akan membangun, pikiranmu akan bersih, sikap dan keputusan hidupmu itu akan selalu mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Dan juga yang keempat, kesucian dia mempengaruhi kesenangan hidup kita. Tahukah saudara, orang kalau dasarnya hidupnya nggak benar, kesenangannya pun nggak benar. Makanya ada banyak orang yang senangnya itu judi, senangnya narkoba, senangnya itu nongkrong-nongkrong, senangnya itu nonton blue film, senangnya itu selingkuh, senangnya itu pada
pada pesta pora. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena kalau hidupnya nggak bersih, maka otomatis kesenangannya pun hal-hal yang buruk. Tetapi sebaliknya, kalau hidupnya bersih, maka kesenangannya pun adalah kesenangan yang membangun. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biasakan hidup kita berjalan kesucian, maka perkataan kita membangun, pikiran kita bersih, sikap dan keputusan kita memberkati, dan kesenangan hidup kita pun adalah kesenangan yang akan mendatangkan kebahagiaan buat orang lain. Dan yang kelima, saya pelajari bahwa kesucian dia akan mempengaruhi semangat untuk beribadah dan melayani Tuhan. Orang-orang yang hidupnya dalam kesucian pasti semangatnya akan membara untuk beribadah dan juga melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan makin kita beribadah, makin kita melayani Tuhan, hidup kita makin penuh dengan berkat Tuhan, hidup kita makin memancarkan kemuliaan Tuhan, dan hidup kita makin mampu menjadi terang bagi dunia di tengah-tengah kegelapan yang menguasai dunia ini. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kesucian seorang laki-laki. Sekali lagi saya ingatkan bahwa pada dasarnya harga diri seorang laki-laki sangat ditentukan dengan kesiapannya untuk hidup suci. Haleluya. Imamat pasal 15, Imamat 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ini pembahasan kita di mana kita membahas tentang kesucian seorang laki-laki. Imamat 15 ayat 1 sampai 12 di bawah judul perikop ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu. Bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang itu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang itu tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belanga tanah itu, haruslah dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan dijelaskan bagaimana sangat spesifik Tuhan menjelaskan bahwa setiap pria harus hidup dalam kesucian. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang laki-laki menjalani kehidupan suci? Yang pertama, pisahkan diri dari pergaulan yang buruk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini akan sangat mempengaruhi kontrol diri dalam seseorang. Kalau kita terbiasa bergaul dengan penjudi, kita biasa bergaul dengan pemabuk, kita biasa bergaul dengan mereka pemakai narkoba, kita biasa bergaul dengan orang-orang yang suka selingkuh, tanpa kita sadari, kontrol diri kita pun akan menjadi rapuh dan tambah rapuh. Karena seorang filsuf pernah berkata begini, "Tunjukkan temanmu kepadaku, aku akan memberitahukan kepadamu siapa dirimu sebenarnya." Karena itu Alkitab sudah berkata, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik.
pisahkan diri dari pergaulan yang buruk, maka kita akan mampu menjalani kehidupan yang suci. Yang kedua, bagaimana seorang laki-laki menjalani kehidupan yang suci? Buang segala bentuk perzinahan, perzinahan dalam pikiran, perzinahan dalam ucapan, apalagi perzinahan dalam tindakan. Tanpa kita sadari ada banyak orang berkata, ini kan cuma jokes biasa, ini kan hanya demi pergaulan, ini kan hanya tontonan-tontonan, ya sekedar untuk menggairahkan kehidupan lah, ya kan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tegas kepada dosa-dosa kecil sekalipun dalam bentuk perzinahan. Alkitab berkata, jika engkau memandang seseorang dan mengingininya, kamu telah berzina. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita mau hidup dalam kesucian, buang segala bentuk perzinahan. Yang ketiga, bagaimana seorang laki-laki menjalani kehidupan yang suci? Melekat terus pada firman, karena firman Tuhan akan menjadi barometer yang jelas untuk kehidupan iman kita. Makin dalam seseorang dengan firman, makin jauh dia dari dosa. Tetapi makin jauh dia dari firman, makin dalamlah dia dengan dosa. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat setiap saudara, melekat pada firman, maka engkau akan menjauhkan dosa dalam kehidupanmu. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana seorang laki-laki menjalani kehidupan yang suci? Tegas terhadap hal-hal yang kecil namun bisa menyesatkan kita. Karena ingat, ada banyak orang hidup dalam dosa bukan karena tidak cinta Yesus, tetapi hanya karena kurang tegas terhadap hal-hal yang kita anggap sepele, kecil, normal, wajar. Tapi kalau ada potensi menyesatkan, dari kecil sekalipun kita harus berani berkata tidak dan tegas terhadap itu. Yang kelima, bagaimana seorang laki-laki menjalani kehidupan suci, yaitu dengan kesiapan, dengan kemampuan, dengan keberanian untuk berkata tidak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tapi pada kenyataannya di saat-saat tertentu sulit sekali untuk disampaikan. Kata sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, seorang laki-laki yang berani untuk menjalani kehidupan suci harus menjadi laki-laki yang berani berkata tidak dalam kehidupannya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat kunjungan website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saya yang sakit, siap saya yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Setiap saudara sekalian yang taruh tangan kanannya di dada, Tuhan jamah dalam pemulihan Tuhan. Tuhan bebaskan dari segala ikatan, ajar kami hidup dalam kesucian, dan kemuliaan Tuhan akan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.